Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan ke-12 hari ini, kita akan mempelajari mengenai interaksi gen. Bahasannya adalah interaksi antar alel dan interaksi antar lokus. Nah, sebagian besar fenotip atau sifat yang tampak itu dikendalikan oleh banyak gen, tidak hanya satu gen. Gen-gen tadi saling berinteraksi dan membentuk protein serta fenotip. Selain itu juga, gen juga bisa berinteraksi dengan lingkungan dan nanti akan berpengaruh terhadap penampilan fenotip atau lebih dikenal dengan fenomena G by E. Bahasan ini kali ini sangat penting dalam penelitian yang berhubungan dengan genetika dan pemulihan tanaman. Nah, sejatinya adalah bahasan hari ini merupakan penyimpangan pada rasio Mendel. Sebelum-sebelumnya kita mempelajari tentang hukum Mendel 1 dan Mendel 2, di mana hukum Mendel 1 monohibrid, nisbah atau rasionya adalah 3:1, dan pada dihibrid 9:3:1. Namun, secara alami, di alam, agak terjadinya nisbah Mendel itu bisa terjadi penyimpangan. Tidak harus terus-menerus atau melulu 3:1 atau 9:3:1. Nah, nanti penyimpangan ini disebabkan antara lain oleh interaksi antar alel atau intraalelik, lalu interaksi antar lokus, interalelik, lalu keterpautan antar lokus, dan pewarisan sitoplasmik. Nah, interaksi intraalelik adalah interaksi pada alel yang terletak pada lokus yang sama. Alel dominan menutupi pengaruh dari alel resesif, baik sebagian ataupun penuh. Sedangkan interaksi interalelik adalah interaksi alel-alel yang terletak pada lokus yang berbeda. Nah, gen pada satu lokus nanti akan mempengaruhi ekspresi atau penampilan gen dari lokus lain. Nah, kita pertama akan mempelajari atau membahas tentang interaksi intraalelik atau interaksi yang terjadi pada alel-alel di lokus yang sama. Ada 5 interaksi intraalelik. Yang pertama dominan sempurna atau complete dominance, lalu dominan tidak sempurna atau incomplete atau partial dominance dan codominance, lalu ada gen letal dan multiple allele. Kita bahas pertama tentang dominan sempurna. Nah, contoh pada bunga pukul 4 ya, Mirabilis jalapa, parentalnya bergenotip A besar A besar disilang dengan A kecil A kecil, lalu F1-nya 100% A besar A kecil. Nah, F1 kita silang sendiri dengan dirinya, menghasilkan F2 A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Maka rasio dari genotip ini adalah 3, rasio fenotipnya adalah 3:1, sedangkan rasio genotip adalah 1:2:1. Masih ingat ya, rasio monohibrid? Nah, ini disebut dominan sempurna karena gen A besar ini merah menutupi gen A kecil yang putih, sehingga pada genotip A besar A kecil tidak muncul warna putih, tapi yang muncul warna merah, karena warna merah ini dominan terhadap yang resesif putih. Lalu dominan tidak sempurna, sejatinya persilangan dari A besar A besar, lalu dengan A kecil kecil, maka menghasilkan bunga yang merah muda atau A besar A kecil. Nah, ini terjadi karena pengaruh dari gen dominan A besar, pengaruhnya hanya setengah pada gen yang resesif, sehingga tidak muncul merah dan tidak juga muncul pink. Maka yang muncul adalah warna pertengahan, yaitu warna merah muda. Di sini nanti kita silang dengan dirinya, maka hasilnya adalah A besar-besar merah, A besar kecil pink, dan A kecil-kecil putih. Nah, akibat dari interaksi antar alel, maka nisbah fenotip di F2 tadi sama dengan nisbah genotip, yaitu 1:2:1. Nah, incomplete dominan atau partial dominan ini juga terjadi pada bunga snapdragon, sama bunga snapdragon merah dengan putih disilang menghasilkan yang pink. Lalu juga terjadi pada dahlia
yang merah disilang dengan yang putih, hasilnya ada yang pink. Ini incomplete dominant atau partial dominance. Lalu interaksi intraalelik yang ketiga adalah kodominan. Kodominan adalah dua alel yang menghasilkan produk yang berbeda, yang kerjanya berlainan dan dapat diketahui pada keadaan heterozigot. Contoh warna pada bulu kuda. Lalu, contohnya ini adalah pada CR-CR warna bulunya merah, cewek-cewek warna bulunya putih, dan CR cewek warna bulunya gabungan dari keduanya. Bisa dilihat di gambar ya, terdapat warna gabungan. Lalu interaksi intraalelik yang keempat adalah alel ganda atau multiple alel. Ini pernah kita pelajari di praktikum golongan darah ya. Lebih dari 3 alel yang lebih dari 3 gen yang mempengaruhi sifat. Contoh pada golongan darah dan sterilitas jantan pada tanaman tembakau. Nah, pada golongan darah sudah kita bahas, ada genotipnya ada IAIA, IAI, IBIB, IBI, lalu ada IA, IB, dan III. Jadi ada 3 gen di sini ya, IA, IB, dan I. Contoh yang kedua pada tembakau, sterilitas jantan. Jadi contoh satunya adalah semisal genotip yang pertama S1, S2 disilangkan dengan S1, S2, maka ini tidak akan membuah ya, karena polen S1 dan S2 memiliki alel yang sama. Jadi kalau dia alel sama, maka dia akan steril, akan dia mati. Contoh yang kedua, misal genotip parentalnya yang betina S1, S2, yang jantannya S2, S3. Maka yang mati di sini nanti adalah tidak tumbuh S2-nya, namun yang S3-nya tetap hidup. Berarti genotip F1-nya S1, S3, dan S2, S3. Lalu contoh yang lain, semisal kita punya genotip parentalnya yang betina S1, S2, yang jantan S3, S4. Nah, gametnya S1, S2, S3, S4. Terlihat ya di sini tidak ada yang tumpang tindih. Artinya jika disilang nanti S1, S3, S1, S4, S2, S3, dan S2, S4, maka tidak ada yang sama. Tidak ada alel yang sama sehingga tidak steril di sini. Maksudnya tidak ada yang mati ya. Semuanya bisa hidup karena tidak ada alel yang sama. Oke, interaksi intraalelik yang kelima adalah gen letal. Alel yang menyebabkan tidak terbentuknya produk sehingga mengakibatkan kematian. Contohnya pada defisiensi warna klorofil pada jagung. Y besar kecil disilang dengan Y besar kecil, maka gametnya Y besar dan Y kecil. Jika kita silangkan, maka Y besar, dan Y besar Y kecil, serta Y kecil Y kecil. Nah, untuk Y besar, klorofilnya hijau, Y besar Y kecil warnanya agak hijau, agak kekuningan, sedangkan yang Y kecil harusnya warnanya adalah kuning, namun karena ini letal, dia terjadi defisiensi warna dan menjadi albino. Seperti ini, warnanya putih. Oke, tadi kita pelajari tentang interaksi antar alel ya, intraalel di dalam lokus yang sama. Ini interaksi interalelik atau interaksi di antar lokus. Nah, jika dua gen atau lebih yang berbeda lokus berinteraksi dalam membentuk satu fenotip atau sifat tampak. Aksi gen dari satu lokus dapat menutupi pengaruh dari gen pada lokus yang lain. Nah, dikatakan bahwa suatu sifat yang tampak itu adalah hasil dari proses metabolisme yang setiap tahapnya terdapat satu gen yang terlibat. Jadi diperlukan sederetan gen untuk memperoleh atau menghasilkan sifat yang muncul. Nah, ilustrasinya seperti ini, ada gen A, gen B, gen C, membentuk enzim ABC, lalu membentuk protein A, B, C, D, dan nanti seluruhnya ini akan bergabung menjadi suatu produk. Nah, interaksi intraalelik ini terbagi menjadi 3. Kalau tadi intraalelik ada 5, maka intraalelik ada 3, komplementasi, modifikasi, dan duplikasi. Nah, ini adalah nisbah atau rasio dari masing-masing yang tadi ya, yang komplementasi berapa. Kalau tanpa interaksi atau hukum Mendel, itu pada dihibrid rasionya 9331. Namun kalau dari komplementasi akan berubah
Modifikasi juga berubah rasionya dan duplikasi juga berubah dengan dari rasio Mendel. Jadi terjadi penyimpangan di sini. Nah, contoh komplementasi itu adalah epistasis resesif ganda dengan rasio 97, epistasis resesif 934, lalu pada modifikasi terjadi contohnya epistasis dominan 993 sama epistasis 763 dan epistasis dominan 1231 serta duplikasi epistasis dominan 1591. Ini mohon diingat ya rasio-rasionya. Nah, interaksi gen yang pertama itu, pada intralelik atau antar lokus adalah komplementasi. Dalam metabolisme, fungsi gen dari satu lokus akan diperlukan oleh gen dari lokus lain. Kasusnya ada 2 yang tadi rasio 97 atau rasio 934. Nah, untuk rasio pertama, epistasis resesif ganda, contoh pembentukan asam, sianida pada tanaman clover. Sianida itu dibentuk dari diagenik glukosa dengan bantuan enzim linamerase. Diperlukan alel-alel dominan pada lokus A dan B. Jika tidak ada lokus A, maka HCN tadi tidak terbentuk. Jika tidak ada lokus B, enzim linamerase juga tidak terbentuk, maka sianida juga tidak dihasilkan. Jadi diperlukan kedua lokus ini ya, lokus A dan B, sehingga mereka akan bergabung. Nah ini, sehingga rasionya 971. Lalu epistasis resesif ganda ini 97, bisa dilihat sendiri ya nanti untuk, resesif ini. Kemudian interaksi gen yang kedua itu modifikasi 3 kasus, nisbah 9 rasio 13:3, rasio 7:63, rasio 12:31. Ini bisa kalian baca sendiri nanti ya. Oke, sekian materi dari saya tentang interaksi gen hari ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung ke forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.